Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul dalam agenda diseminasi budaya positif oleh Ibu Dewi Anzani SPD. Beri tepuk tangan dulu Ibu. Siang hari ini Bu Dewi Anzani akan menyampaikan materinya tentang diseminasi budaya positif. Sebelumnya kita tuh mau ada ice breaking dulu gitu ya, biar bapak-bapak ibu-ibu fokus dengan materi yang akan disampaikan sama Ibu Dewi Anzani. Coba saya mau kasih abal-abalnya, briefingnya tuh kalau saya bilang lingkaran kecil berarti yang kayak gini, lingkaran kecil gitu, lingkaran kecil besar. Kalau lingkaran besar segini, lingkaran besar. Jadi kita lihat ya, apakah ibu-ibu atau bapak-bapak akan fokus. Jadi ada lagunya, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Oke, nanti ada modenya, ada mode lambat, mode medium, sama mode cepat. Oke, kita mulai ya. Kita udah paham semuanya Bapak Ibu? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu dari SPDI atas sambutannya. Saat ini kita berarti langsung ke acara selanjutnya, yaitu acara inti, di mana Ibu Dewi Anzani akan menyampaikan presentasinya tentang diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Dewi Anzani SPD, silahkan dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, beri tepuk tangan dulu kepada Ibu Dewi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak Ibu, berdirinya saya di sini bukan untuk menggurui atau apa, tapi kita sama-sama belajar, sama-sama sharing ya Bapak Ibu. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Yang benar hanya Allah. Ini diseminasi budaya positif. Ini sebelum ke budaya positif, jadi ini adalah Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, Pendidikan Indonesia. Tujuan dari pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat. Jadi ada dua, kodrat alam sama kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam adalah lingkungan sekitar murid. Contoh kita di Koja, lingkungannya seperti apa? Keras, kan? Terus juga dari segi pergaulannya juga lumayan keras juga gitu. Kalau kodrat zaman itu adalah tahunnya. Kan sekarang tahunnya apa? Digital. Nah makanya menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik ketika mengajar kita harus berpatokan pada dua, melihat lingkungan anak-anak tersebut sama melihat tahunnya. Jadi kalau dulu mungkin kita suka banding-bandingin, pas zaman kita sekolah kita dipukul pasti langsung nurut. Tapi sekarang itu enggak gitu. Kenapa? Karena kodrat alam sama kodrat zamannya udah berbeda. Kalau dulu kita pakai papan tulis masih pakai kapur, kalau sekarang anak-anak pakai kapur itu nggak bisa lagi. Kenapa? Karena eranya sudah digital. Ini menuntun agar apa? Agar bisa mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya. Dan dalam proses menuntun, anak ini diberi kebebasan. Namun pendidik sebagai pamong memberi tuntunan dan arahan agar anak-anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Maksudnya kebebasan bukan berarti kita bebas menyuruh mereka buat ngapa-ngapain. Bebas di sini adalah mereka bebas memilih minat dan bakatnya. Gitu. Kita nggak boleh memaksa mereka. Misal dia suka menghitung, tapi kita paksa dia untuk menyukai menggambar, itu nggak bisa. Tapi tugas kita adalah kalau dia suka menghitung, maka kita arahkan dia, kita bimbing dia gitu. Jadi minatnya semakin berkembang. Ini ke tema kita budaya positif. Seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Sekarang pertanyaannya adalah budaya positif itu apa? Jadi tahu budaya baik.
Ya, udah baik. Terus ada lagi yang mau berpendapat? Baik dan membuat baik orang lain juga, tidak merugikan orang lain ya. Ya. Membawa kebaikan. Berarti budaya yang berdampak baik dan memberikan kebaikan. Nyaman, Sopan, itu poin-poinnya ya, benar. Jadi budaya positif itu yang tadi Bapak Ibu bilang gitu. Budaya atau kebiasaan yang memberikan efek positif bukan buat kita sebagai guru tapi untuk murid. Ini adalah konsep-konsep dari budaya positif. Ini urutannya. Yang pertama ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, sama segitiga restitusi. Ini semua saling berkaitan. Nanti ujungnya ada di segitiga restitusi. Kita bahas dulu yang disiplin positif. Disiplin mungkin kita kan lulusan tahun 2000-an ya, yang notabene ketika kita belajar atau bersekolah dididik dengan keras gitu. Kalau nggak bisa ya pokoknya harus bisa gitu. Makanya disiplin di sini kan sebenarnya artinya adalah murid atau pengikut. Nah, kita yang dimaksud sama disiplin positif, kalau disiplin itu kan artinya dia harus taat sama peraturan. Tapi aslinya sebenarnya enggak. Disiplin itu adalah dia paham dan tahu dia ngelakuin hal itu manfaatnya apa. Jadi bukan karena hukuman, bukan karena dipaksa buat mematuhi aturan, bukan. Disiplin di sini adalah dia melakukan secara sukarela, sadar karena dia tahu tujuan dan manfaatnya gitu. Itu namanya disiplin positif. Disiplin positif itu bakal lebih kena jika dia punya motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang dari dalam diri dia. Contoh, anak itu harus berpakaian rapi. Kalau dia punya disiplin positif, dia artinya ada kesadaran sendiri. Oh, saya harus rapi. Kenapa? Karena kalau rapi dilihat sama orang enak gitu, dipandangnya enak rapi. Tapi kalau motivasi ekstrinsiknya adalah, oh saya harus pakai pakaian rapi. Kenapa? Karena kalau nggak pakaian rapi saya dihukum. Efeknya kalau motivasi ekstrinsik, ketika nggak dapat hukuman, dia kembali lagi pakaiannya keluar lagi, nggak rapi lagi. Tapi kalau intrinsik dari dalam diri dia, mau ada guru ataupun tidak, dia tetap berpakaiannya rapi. Nah ini motivasi. Ini Diana Gosen, dia ahli pendidikan, dia yang membuat tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kalau kita lihat anak benar rapi, itu ada 3 kemungkinan motivasinya. Karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, karena dia nggak mau dihukum, makanya dia berperilakunya baik. Karena dia dapat penghargaan atau imbalan, kalau dia rapi dapat gocap, kalau dia rapi poinnya nilainya dikasihnya bagus. Sama yang ini yang paling bagus, dia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya tanpa disuruh, tanpa ada hukuman, tanpa ada imbalan, dia percaya kalau nilai itu baik dan dia lakukan. Gitu. Yang dua ini namanya motivasi ekstrinsik karena dari orang lain atau dari luar, karena dapat hukuman, karena dapat imbalan atau penghargaan. Kalau ini pure dari dalam diri dia. Nah tugas kita adalah memunculkan, menyadarkan motivasi intrinsiknya itu tadi. Ini hukuman. Menurut Bapak Ibu setuju nggak sih dalam pendidikan ada hukuman? Bukan hukuman, kalau pembinaan. Pembinaan atau bimbingan. Dari kubu kiri setuju nggak sih dalam sebuah pendidikan ada hukuman? Kenapa? Karena kita harus melihat latar belakang. Masih anak ya. Memang kalau kemudian kalau misalnya dia melakukan itu lagi, ternyata kita harus bekerja sama juga dengan orang tuanya, karena kalau terbelakang mereka kan orang tua ya. Jadi harus ada kerjasama antara pihak sekolah dan pihak orang tua. Oke, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya yang dipelajari di guru bergerak di dalam pendidikan itu hukuman itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena
sifatnya tidak terencana dan tiba-tiba. Yang kedua, hukuman itu sifatnya satu arah. Dari pihak guru memberikan, murid cuman bisa menerima tanpa memiliki sebuah kesepakatan. Efeknya apa? Kalau anak diberi hukuman, ada rasa dendam di dalam diri dia. Dan balik lagi ke motivasi tadi, gak muncul motivasi intrinsik atau kesadaran atau tanggung jawab di dalam diri dia. Dia bakal melakukan hal baik karena apa? Karena nanti bakal dihukum atau takut dihukum. Ada hukuman pasti ada penghargaan. Kalau ini setuju nggak di dalam pendidikan ada penghargaan? Ada yang enggak, ada setuju. Coba. Oh ini, kenapa nggak setuju? Kenapa setuju? Kalau saya 50-50 ada setuju dan nggak setuju. Kalau setujunya itu karena bisa memotivasi diri anak tersebut, kira dia mendapat penghargaan. Tapi tidak setujunya adalah bisa membuat anak itu jadi kayak tadi unsur ekstrinsiknya ya, motivasinya jadi dari luar, bukan dari diri dia sendiri untuk melakukan sesuatu. Itu aja. Terima kasih. Yang lain mungkin ada mau bertanya? Saya tidak setuju dengan penghargaan karena dari kacamata saya penghargaan itu baik memang, tapi akhirnya membeda-bedakan anak. Padahal prinsip dasar pendidikan semua anak itu sama. Kenapa mesti dihargai satu saja? Semuanya berharga. Terima kasih Pak Syed bertanya. Next. Ini Bapak Ibu, ini yang perlu digarisbawahi. Kalau hukuman mungkin kita pernah menerima hukuman dan memberikan hukuman ke siswa, ya kan? Penghargaan juga pasti sama. Kita pernah dapat penghargaan dari guru, kita juga pernah ngasih penghargaan. Tapi ternyata penghargaan tidak selamanya baik untuk pendidikan dalam hal KBM. Kenapa? Penghargaan tidak efektif jika kita memberikan penghargaan untuk melakukan sesuatu. Maka kita akan terus-menerus memberikan penghargaan itu, dan jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Maksudnya gini, kita pengen anak itu ngerjain tugas, pengen ngerti gitu. Ayo belajar geografi. Nanti yang bisa jawab bakal dapat nilai. Itu sebenarnya nggak bagus. Kenapa? Karena anak itu mau belajar geografi kalau dapatnya nilai bagus. Yang kedua, ini bisa merusak hubungan. Kenapa? Karena ketika kita ngasih penghargaan ke anak tersebut di depan kelas atau di depan halayak ramai, ada anak lain yang iri, sehingga mengakibatkan adanya kecemburuan sosial. Itu juga gak bagus. Tapi kalau misalnya penghargaan itu dalam bentuk motivasi yang lain, itu gimana? Artinya gitu. Maksudnya kita ngasih motivasi buat yang supaya anak lain juga ngikutin dia. Nah, Berarti itu motivasi. ya nanti kita bahas dulu. Ini juga sama. Penghargaan itu akan menciptakan persaingan di dalam kelas. Misal ketika dapat nilai ulangannya bagus dikasih beng-beng, akan muncul persaingan. Dia akan membagus-baguskan atau dia akan belajar mati-matian ketika ada ulangan pelajaran geografi. Demi apa? Demi beng-beng. Dan efeknya dikhawatirkan akan menghalalkan segala cara. Yang penting dapat beng-beng. Ya. Terus penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Dia bakalan berkualitas kalau dapat penghargaan. Nggak dapat penghargaan, udah biasa aja. Kenapa? Karena dia udah kedoktrin gitu loh. Kalau dia bisa menghasilkan hal yang berkreativitas, dapat hadiah. Sama ini, penghargaan menghukum di sini adalah kalau tiap bagi rapat kita selalu kasih ranking kan ya Bu ya. Makanya kenapa di Merdeka Belajar nggak ada sistem ranking? Kenapa? Karena ini penghargaan itu menghukum. Bagi anak yang juara 1 dia punya kebanggaan, tapi bagi anak yang tidak mendapatkan juara, dia merasa dirinya dihukum secara tidak langsung. Mereka merasa dirinya payah, bodoh gitu. Makanya penghargaan diartikan di sini penghargaan yang menghukum. Lalu mana yang efektif? Nih, penghargaan itu akan efektif jika kita memberikan penghargaan pada saat dia bangga dengan pencapaiannya. Jadi dia udah berhasil dulu, udah mendapatkan ketercapaian dia, baru kita kasih penghargaan. Tapi sistemnya tidak boleh terus menerus.
tidak boleh menjanjikan penghargaan. Kenapa? Karena nanti balik lagi, dia cuma mau rajin, dia cuma mau kreativitas kalau dapat penghargaan. Itu makanya penghargaan tidak selamanya baik dalam dunia pendidikan. Kita harus bisa melihat timingnya. Gitu. Timingnya di sini apa? Pada saat dia bangga mendapatkan dengan pencapaiannya. Gitu. Ada yang mau? Atau nanti kita buka diskusi. Nah ini yang paling penting. Ini kan kita mau tahu ajaran baru. Ini keyakinan kelas. Mungkin selama ini kita cuma membuatnya adalah peraturan kelas. Di kelas ibu nggak boleh makan, di kelas ibu nggak boleh datang terlambat, di kelas ibu nggak boleh berisik. Itu bagus benar. Tapi harus kita arahkan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Ini intinya adalah keyakinan kelas itu adalah peraturan atau hal-hal yang dianggap baik dan disepakati bersama. Caranya gimana? Caranya di anak-anak yang terlibat, bukan kita yang nentuin. Mungkin selama ini kan kita kayak peraturan kelas kita yang nentuin ya. Di kelas saya nggak boleh ini. Kalau itu tidak boleh sebenarnya, tapi anak-anak yang menentukan. Jadi berawalnya dari student center ya. Awalnya dari aturan-aturan kelas, anak-anak yang menentukan gitu. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Gitu. Nanti dari situ diambil kalimat positifnya. Dari kalimat positif itu nanti akan jadi keyakinan kelas. Next dulu. Ini urutannya. Jadi nanti tahun ajaran baru, terutama yang wali kelas, itu nanti berdiskusi mengenai peraturan yang harus ditaati warga kelasnya. Boleh pakai kertas stiker, jadi tiap anak dikasih satu, ditulis apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kalau udah nanti sekretarisnya atau salah satu anak menuliskan di bawah tulis yang boleh sama yang tidak boleh. Nanti sama-sama dibahas satu poin-poinnya, mana yang disepakati bersama. Kalau udah dapat kesepakatan, kita harus merubah peraturan yang tadinya misalnya gini, tidak boleh makan di kelas. Kata tidak itu kan negatif ya. Kita rubah ke kalimat positif. Kalau misalnya tidak boleh berisik, berarti diganti dengan kalau tidak jangan negatif. Diganti dengan terima kasih untuk sudah. Tapi kalimatnya tetap peraturan. Ya, tidak boleh berisik, berarti diganti Terima kasih sudah. peraturan. Tetap peraturan. Mohon ulang. Kalau mohon mungkin itu apa ya? Mungkin mau ngajak kali ya. Tidak boleh berisik, berarti Tapi Itu siapa sih? silakan. Enggak, kata-kata tidak itu siapa? anak-anak. Misalnya Enggak, misal. Siapa Tidak yang bolehkan. punya metode ini? Ada. Si itu tadi, si yang Dosen, tadi perempuan dosen. dosen dia. Keyakinan kelas namanya. Gitu. Misal nggak boleh makan, berarti tidaknya harus diganti. lebih baik Makan di luar saja. aja. Gitu. Kenapa nggak boleh ada kata-kata negatif? Karena anak nggak suka gitu. Ya, karena dalam dunia psikologi ya begini, kata negatif atau jangan atau tidak itu harus dijauhi gitu. Terus kalau udah menyaring peraturan-peraturan yang tadi dibuat, itu menjadi nilai-nilai kebajikan. Misal harus tidak boleh membuli antar sesama teman. Berarti apa peraturannya? Pengganti kalimat saling menghargai. Berarti nilai kebajikannya adalah saling menghargai. Tidak boleh ngobrol ketika ada guru mengajar. Berarti kan saling menghormati, menghargai. Nah itulah yang dijadikan keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas ini nggak boleh banyak-banyak, minimal 5. Kenapa nggak boleh banyak? Karena kalau kebanyakan dia lupa. Minimal 5 maksimal 5. Ya sorry, maksimal 5. Karena kalau misalnya terlalu banyak keyakinan kelas akan lupa gitu. Dan si keyakinan kelas ini harus dijalankan secara konsisten dan kontinu gitu. Jadi misalnya gini, ketika nanti di kelas ada anak berisik, ada laporan dari guru mata pelajaran dia main handphone di kelas, kita panggil anaknya, kita tanya, kenapa ibu panggil kamu?
karena saya main handphone mau di kelas. Berarti kamu udah melanggar keyakinan yang mana gitu. Itu kan kamu yang buat sendiri gitu. Jadi bukan kita yang apa namanya ngasih tahu, tapi dia udah sadar gitu. Jadi istilahnya ada kesadaran dari dia sendiri. Ini keyakinan kelas. Peserta didik mengetahui tanggung jawab mereka. Ini tujuannya sebenarnya. Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan harus diterapkan secara konsisten. Dan kalau bisa per semester dievaluasi. Gitu. Jadi rame-rame nanti sama teman-teman anak kelas keyakinan kelas kita yang sudah kita buat segala macam harus dievaluasi. Gitu. Itu tadi keyakinan kelas. Kalau udah terbentuk keyakinan kelas, nah Bapak Ibu juga harus tahu kebutuhan dasar manusia. Ini yang akan menjawab alasan kenapa anak tersebut melakukan kesalahan di kelas. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima, penguasaan, kebebasan, sama kesenangan. Kalau bertahan hidup, ini biasanya berkaitan sama rasa aman. Kasih sayang dan rasa diterima, yaitu tadi dia pengen disayang gitu, pengen diterima sama teman-temannya. Dengan cara apa dia diterima? Bisa dengan, mungkin kalau anak-anak sekarang pengen bisa diterima ya dengan cara dia cari perhatian. Terus ini ada kasus, boleh dibaca dulu ya Pak Ibu, terus kita kaitkan sama kebutuhan manusia. Ada yang beda jawabannya selain penguasaan? Sama ini kasih sayang, kasih sayang, kasih hati. Jadi karena nontonnya buku kalau dia Iya. Tapi dia tidak belum tahu kan dia bawa bukan apa enggak. Iya, bawa nggak ini? Nah itu makanya. Kalau saya mungkin dia bawa, tapi tadi karena caper, makanya dia kan makanya harus dipanggil polisi gitu. Ya. Nah, kan ini pertanyaannya, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Berarti kita harus ngapain, Bapak Ibu? Manggil dulu, benar, kita tanya dulu apa Kenapa sih? alasannya. Iya. Baru setelah tahu alasannya, kita kaitkan sama kebutuhan dia. Misal, saya lapar Bu, berarti kebutuhan dia apa? Bertahan hidup. Misal, ya saya pengen makan bekal, orang tua saya nggak ngasih bekal, berarti dia butuh ini, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Berarti selangkah kita menghadapi kasus itu beda. Dia butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima, yang jangan kita omelin, jangan kita malah mojokin dia, jangan. Karena apa? Karena kebutuhan dia ini. Dengan kita mojokin dia, menghujat dia, kalau dia salah nggak boleh kamu muncul segala macam, ya makin kebutuhannya nggak bakal terpenuhi gitu. Makanya kita harus lihat kebutuhannya. Penguasaan misalnya, ya apa namanya, ya udah orang saya mau ngambil makanan dia gitu, berarti kan dia ada rasa ingin dihargai sama temannya, ditakutin gitu loh. Penguasaan. Kalau kebebasan ini biasanya ada kaitannya sama kesenangan. Orang saya iseng doang kok Bu ngambil makanan dia gitu. Tapi kayaknya kalau ada Nah ini yang harus Bapak Ibu ketahui. Mungkin semuanya udah pernah kita lakukan, kecuali yang nomor 5. Mungkin jarang banget yang nomor 5. Yang pertama, 5 posisi kontrol sebagai guru. Penghukum. Penghukum itu adalah kita sebagai guru, ketika ada anak yang salah, misal nggak pakai dasi, kita langsung beri dasi sono gitu. Pakai tali rapi ya sono. Kenapa nggak pakai dasi? Push up, loncat gitu. Itu namanya penghukum.
Ini efeknya baik atau enggak? Enggak. Efek paling parahnya adalah anak akan mendendam, membangkang, bukannya dikasih. Makanya inilah jawaban ketika ada anak yang salah, besokannya diulangi lagi. Karena mungkin kita jadi ini penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini juga sering kita lakukan. Dengan kayak gimana? Kamu gak kasihan apa sama ibu dipanggil kepala sekolah dulu? Kamu gak kasihan apa sama mama kamu? Itu anak itu merasa jadi bersalah. Emang salah sih sebenarnya. Cuman yang baik adalah meskipun dia salah atau tidak, kita harus mendengarkan alasan dia dan dia sendiri gitu loh yang mengakui kalau dia salah, bukan kita yang menjudge kalau dia salah. Teman, kalau teman ini sebenarnya ada dua nih efeknya, ada baik sama positif. Baiknya adalah anak-anak akan lebih terbuka dengan kita. Kita menyuruh atau meminta dia untuk berbuat baik akan mudah didengar. Tapi negatifnya adalah ketika ada guru lain yang nyuruh dia untuk berbuat yang sama, belum tentu melakukan. Kenapa? Karena ini dia sudah merasa nyaman dengan guru yang teman ini tadi gitu. Efek paling dalamnya lagi adalah kalau anak tersebut tidak punya pembatas gitu antara mana teman mana guru gitu. Jadi khawatirnya nanti akan bertindak yang tidak sopan gitu. Karena dia anggap ya udah setara, ini udah bestie. Pemantau ini juga sama nih, pasti pernah kita lakukan. Pemantau itu misal gini, dia belum ngerjain tugas, gak boleh keluar sebelum selesai. Jadi kita diem aja di sini. Udah selesai belum? Mana buktinya? Boleh keluar. Itu namanya pemantau. Mungkin di antara 1, 2, 3, 4 ini pasti pernah kita lakukan Bapak Ibu tanpa kita sadari gitu. Nah, yang ini yang mungkin sudah pernah kita lakukan tapi belum maksimal. Namanya manajer. Manajer di sini adalah ketika anak salah, kita jadi peri baik lah gitu. Meskipun sebenarnya dalam hati gondok sih ya pasti. Tapi nggak boleh. Kita harus sadar jadi ibu peri atau bapak peri. Dari manajer ini kita tanya dulu, kenapa sih kamu ngelakuin kesalahan nak? Gitu. Sampai dia terbuka, sampai dia menjelaskan sendiri alasannya. Kalau udah terbuka, kita validasi gitu. Kita tanya, benar gak sih kelakuan kamu? Gitu. Cuman kan kadang gini, kenapa alasannya kamu ngelakuin ini? Ya kemarin aja dia kayak gitu bro. Terus kamu benar atau salah? Ya benar-benar aja, orang saya juga dilakuin sama kayak gitu ya misalnya gitu. Pokoknya kalau seperti itu yang kita perlu lakukan adalah kita putar balik terus, maksudnya kita buat dia merasa bukan buat merasa, tapi kita buat dia melihat kesalahan dia, menyadari kesalahan dia gitu. Jangan orang dia juga berbuat kayak gitu, ya udah sabar aja gitu. Itu bukan solusi gitu. Kalau sabar aja malah dia makin menjadi gitu di dalam hati dia, jadi numpuk nih, nggak terselesaikan gitu. Yang namanya manajer di sini adalah kita nyuruh anak atau membimbing anak buat mencari solusi dari permasalahan yang dia buat. Misal dia nggak main handphone di kelas, kita tanya alasannya. Terus kita tanya juga benar atau tidak perbuatan itu. Keyakinan kelas yang udah pernah kita buat, ada nggak hal-hal kayak gitu? Kalau nggak ada berarti kan udah melanggar gitu. Terus solusinya apa gitu? Itu seorang manajer, posisi kontrol manajer gitu yang baik. Next. Ini ada kasus. Ada kasus. Ini kayaknya hampir di semua sekolah pernah kejadian gini. Sepatu dibaca dalam hati. Sampai dari bawah. Aduh, mau baca pun. Foto apa nyantuk. Kayak anak-anak aja ya. Udah salah, terlambat. Bukan salahnya. Ya, Tidak bisa menangkan.
ke sekolah. Oh, saya pas ya. Kalau sini mah masuk nggak mau kesambi pun waktu. Intinya iya sih topiknya intinya kalau pakai sepatu sayang. Tapi dia Kalau kita lihat yang 5 posisi kontrol ini si Pak Lukman jadi apa? atas. Penghukum. Kenapa? Karena ini Langsung di gak mau tahu alasannya. Dia udah terlambat terus pakai sepatunya bukan warna hitam. Dikasih pilihan ya kalau nggak bisa pakai sepatu atau ngambil sepatu hitamnya ya udah gak usah pakai sepatu salahnya. Efeknya lihat di bawahnya, karena malu dia lebih banyak diam diri di kelas tanpa alas sepatu. Yang tadi saya bilang gitu, penghukum itu efeknya adalah tidak akan terselesaikan. Kenapa? Karena akan membuat luka di hati anak tersebut, jadi pendendam, jadi acuh gitu. Makanya kita sebagai guru tidak boleh yang namanya menjadi guru yang penghukum gitu. Meskipun mungkin bertolak belakang dengan sikap kita yang sesungguhnya gitu, kayak astagfirullah, ini udah tahu aturannya jelas, pakai sepatu hitam gitu kan, kenapa kesiangan gitu kan, ada alarm gitu kan, cuman bagaimanapun gondongnya kita tidak boleh ditunjukkan ke murid, kita harus tetap jadi itu tadi, ibu peri atau bapak peri gitu. Takutnya apa? Yaitu tadi anak menjadi pendendam gitu. Jadi yang seharusnya dunia pendidikan adalah dunia yang menyenangkan, nanti ketika dia lulus, gue nggak mau balik lagi ke sekolah, nggak enak gurunya gitu. Ada pengalaman buruk, menghasilkan pengalaman buruk. Nah ini yang harus diterapkan, namanya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu 3 langkah-langkahnya. Pertama, ketika ada anak yang salah, kita harus menstabilkan identitasnya. Menstabilkan identitasnya gimana? Dia salah, misal dia main handphone di kelas, kan kita tahu dia salah, tapi kita nggak boleh mojokin dia gitu. Kita harus ademin dia gitu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Misal gini, semua manusia pasti punya salah gitu. Ibu pun pernah salah gitu. Apa yang kamu lakukan memang salah, tapi itu hal wajar gitu. Jadi kita stabilkan dulu ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan dari anak murid. Kalau udah distabilkan, baru kita validasi. Kita tanya alasannya apa. Kenapa kamu main handphone di kelas? Bosan bu, ceramah doang gitu, misalnya gurunya gitu. Nah kalau udah tahu alasannya, kita tanyain sama dia solusinya apa. Jadi bukan kita yang ngasih solusi. Kan biasanya kita gini, terus aku minta maaf sama gurunya, udah main HP, gak ngerti lo gitu. Mana tuh minta maaf gitu. Efeknya sebenarnya cuma sebatas itu doang gitu. Kalau di validasi tindakan, terus ditanyakan keyakinannya, dia yang nyari solusinya sendiri gitu. Dia sendiri yang memecahkan masalahnya. Kalau udah tahu alasannya, baru kita sambungkan dengan keyakinan kelas yang kita buat tadi. Menurut kamu, tindakan kamu benar gak sama keyakinan kelas yang kita buat? Kenapa kita tanyain itu? Karena dia sendiri yang buat, bukan kita. Makanya kita tanyain. Jadi efeknya adalah anak itu punya motivasi intrinsik sendiri dari dalam dia gitu. Oh, besok gak usah lagi deh main handphone di kelas gitu, karena kan memang gak sesuai sama keyakinan kelas yang udah disepakatin. Bukan, oh besok gak usah main lagi dah, main HP di kelas takut diomelin dosa dia gitu. Bukan gitu. Oke, itu materi hari ini. Selanjutnya adalah kita diskusi bareng-bareng, mungkin kita bisa sharing-sharing karena banyak banget pasti permasalahan yang ada di kelas. Mungkin ada bapak ibu yang pengen sharing? Iya. Aku mau nanya dong. Aku tanya dulu. Itu mic-nya berarti kalau ini kan. Ya, Oke. Terima kasih Bu Dewi, materinya sangat menarik dan luar biasa.
Kalau buat saya materi ini mungkin insight ya buat teman-teman. Kenapa? Karena implementasinya mungkin PR kalau buat teman-teman. Itu yang saya mau menyikapi itu. Kalau untuk saya BK sebenarnya udah nggak asing karena itu metode konseling buat kita. Cuman kalau buat guru mungkin istilah barunya coaching ya kalau nggak salah. Itu kan PR di kurikulum mereka untuk semua guru mapel. Mungkin itu amanah ya, amanah kurikulum mereka untuk semua guru mapel untuk bisa men-treat anaknya dengan metode coaching kalau nggak salah. Ada 3 pertanyaan yang mau saya tanyakan sama Bu Dewi sebagai narasumber. Pertama, untuk budaya positif, secara pribadi selama Bu Dewi menjadi guru pernahkah melaksanakan atau mengimplementasikan dalam proses KBM atau proses mengajar di kelas? Untuk yang kedua, apa kendalanya kalau misalnya tidak bisa maksimal? Yang terakhir mungkin bisa berbagi praktik baik sama kita. Apa strateginya untuk bisa melakukan budaya positif gitu? Karena ini PR ya, PR bersama. Mengapa saya bilang PR? Karena ternyata mungkin kalau buat teman-teman asesmen ya, berhubungan dengan asesmen, belum tentu bisa mengetahui kriteria gitu. Atau mungkin karakter dari peserta didik kan banyak ya. Karena kita men-treat anak itu harus sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan karakternya, sesuai dengan keadaannya gitu. Itu sebenarnya dilematis yang pernah saya alami di awal tahun ajaran, di awal tahun saya bergabung di sini. Kenapa membedakan perilaku dari anak yang satu dengan anak yang lain? Dengan materi Bu Dewi mungkin bisa menjawab gitu. Karena anak-anak kita ini unik dengan permasalahan yang berbeda-beda. Mungkin itu saja Bu Dewi, tolong dijawab. Terima kasih. Terima kasih Ibu dengan pertanyaannya. Mungkin saya jawab yang pertama dulu, pernahkah menerapkan budaya positif di KBM? Pernah, gitu. Kayak budaya positif itu kan kayak misalnya dia hormat, menghormati, menghargai ketika ada yang berbicara di kelas. 5S juga masuk ke dalam budaya positif. Tapi itu tadi kan yang pertanyaan kedua, pernah ada kendala atau tidak? Pasti pernah ada kendala gitu. Kenapa? Karena mungkin setelah saya mempelajari ini, karena di awal kita nggak ada keyakinan kelas yang mengunci mereka gitu. Karena kan biasanya anak baru datang kita kasih tahu peraturan. Kalau melawan guru poin segini gitu. Terus kendalanya di mana? Yaitu tadi karena kita nggak konsisten gitu, kita tidak ada keyakinan kelas yang mengunci mereka gitu, sehingga mereka nggak tahu gitu. Ya udah, ketika dia melawan guru ya udah paling dipanggil sama guru yang bersangkutan gitu, tapi tidak ada keyakinan kelasnya gitu. Terus yang ketiga, strategi ini mungkin berkaitan sama guru BK. Ketika di awal penerimaan murid baru kan biasanya di interview, di wawancara. Di situ kan kelihatan jejak keluarganya gitu, keluarganya lengkap atau gimana, latar belakangnya gimana, latar pendidikan orang tuanya, lingkungannya gimana gitu. Dari situ nanti guru BK ngasih tahu ke wali kelas siswa-siswa mana yang rentan untuk rentan gitu loh, termasuk ke dalam golongan rentan di sini tuh yang kayak bakal melakukan kesalahan gitu. Kalau udah, kita langsung kaitin sama yang ini, kebutuhannya. Misal dia broken di rumah, berarti kebutuhan mendasar dia pasti bakal lebih menjurus ke sini, ke kasih sayang sama rasa ingin diterima. Kenapa? Karena di keluarganya dia tidak mendapatkan itu gitu. Itu pernah saya lakukan, namanya peta kerawanan. Ya, udah pernah gitu maksudnya. Apakah ada strategi lain selain itu? Strategi lainnya ya paling ini sih adanya kesadaran dari kita, karena kita guru selama ini ketika ada anak yang bersalah, budaya positifnya tidak dilakukan, kita cuma bisanya ngejudge posisi kontrol kita penghukum gitu. Jadi mulai dari sekarang ya kita sebagai guru harus menyadari ini kebutuhan dasarnya
kalau udah kebutuhan dasarnya kita harus tahu posisi kita tuh bukan lagi sebagai penghukum tapi juga sebagai manajer gitu. Pembina sampai lebih nasib. Oke. Ya, ini banyak bersinggungan dengan apa yang saya lakukan di sini dan juga sebagai wakil kesiswaan dan yang lain-lainnya. Yang pertama, di sekolah spiritual khusus agama Islam di sini ya, SMA Al-Muhajirin. Ketika saya membaca tentang tahapan untuk menindaklanjuti ketika ada anak yang melanggar ya. Saya ingin ngambil satu contoh, apakah ketika ada anak tidak sholat, ya, lalu kita tanya satu persatu untuk membuat anak ini tahu apa itu sholat, kenapa harus sholat dan ini harus sholat, apakah diperdalam dulu gitu pertanyaannya. Jadi ketika anak itu nggak sholat, ya sudah saya nggak sholat gitu. Sementara kita di sini disiplinnya ya sholat gitu kan. Nggak mesti ditanya sholat itu penting nah gini gitu kan. Yang dimaksud Bu Dewi kan ya. Itu pertanyaan pertama saya. Apakah khusus di ranah-ranah keagamaan perlu diperdalam gitu ya, ketika kita mendapati anak yang tadi yang saya sebutkan. Yang kedua, sejauh mana treatment yang sudah kita lakukan, misalkan anak yang kita dapati melanggar disiplin terus menerus gitu kan, apakah sampai tahap tadi yang boleh bilang kesadaran diri atau tetap kita butuh hukuman? Karena saya selalu mengatakan ini ada efek ke dunia kerja, bahkan kepala sekolah juga seperti itu. Misalkan anak itu telat, ya saya sering gitu, nah kamu itu habit telat itu parah gitu loh. Tanpa kita mengatakan gini lah Pak, jauh rumahnya begini-begini, tapi kan di treatment telat itu begini. Apakah ini tidak akan berefek nanti di dunia kerjanya seperti itu? Selanjutnya, saya menanggapi masalah hukuman tadi. Bagaimana ketika anak itu melakukan 3 aksi ini ya? Apakah di treatment dulu? 1, narkoba, 2, free sex, 3, tawuran. Apakah teori yang Anda sampaikan ini masih berlaku atau gugur dengan sendirinya? Terima kasih. Saya jawab yang soal ketiga dulu. Kalau udah bawa narkoba, seks bebas sama tawuran, pasti kan itu sebelum si kejadian itu booming, pasti kan ada dia tahap-tahapan dulu kan, kayak ngerokok dulu, tipis-tipis dulu kan. Dari situ mungkin kita harus mulai menyadari gitu loh, maksudnya kita sebagai guru juga harus peka gitu loh, nih anak kok matanya beler gitu kan. Kalau mau ke narkoba ada ciri-cirinya dulu gitu. Tapi kalau memang sudah ke tahap narkoba, seks bebas, itu ranahnya bukan lagi ke ini, ke segitiga restitusi, karena memang bukan kita ahlinya gitu kan. Kalau narkoba kan berarti dia harus berarti masih ada hukuman. Hukuman di sini yang dimaksud itu adalah untuk narkobanya. Iya tadi yang tidak itu. Kan tadi kan masalah hukuman itu yang menyangkut disiplin kan. Nah ini 3 ranah ini apakah masih butuh di treatment tadi? Disalahkan dan ininya gitu loh. Tetap ditanya sih, kalau berdasarkan sih segitiga restitusi ini. Tapi ketika sudah narkoba, seks bebas, itu artinya pihak sekolah pun harus bekerja sama dengan pihak terkait, kepolisian, lembaga yang memang menangani hal itu gitu. Rehabilitasi, berarti teorinya masih ada tetap hukuman. Nggak ada hukuman, jadi jatuhnya direhab gitu, bukan Iya, direhab masih sekolah atau dikeluarin? Berarti dihukum dong. Mengundurkan Betul diri nggak? kan Jatuhnya hukuman dihukum, mengundurkan diri.
mengundurkan diri. Iya kan, kalau udah kayak gitu kan udah tindakan kriminal maksudnya. Ayo mengundurkan diri atau dikeluarin? Mungkin nggak mau. Yang saya tahu nggak ada dikeluarin, nggak boleh terus kalau mengotak, tapi diminta mengundurkan diri. Nah, ini sebenarnya kasus terbaru ya. Bahkan ini jadi sorotan juga untuk para pengawas. Kenapa ada amanah kurikulum merdeka itu kita tidak boleh mengeluarkan siswa, karena ujung-ujungnya sebenarnya kita harus membina ya, bahasanya membina sampai kita binasa. Ya, jadi pernah Bu ada kasusnya, bahkan dia sudah pidana malah sudah jatuhin sanksi, tapi sekolah, apalagi kalau si sekolah tersebut itu ikut PPDB bersama, karena si anak ini sudah di cover sama pemerintah selama 3 tahun gitu. Itu kejadian kemarin, dia tawuran, kena pidana, dan nggak boleh sekolah mengeluarkan gitu. Jadi itu harus dibina, tetap harus dibina. Terus ada proses pembinaan gitu yang kontinu dan sinergi antara siswa, ada kolaborasi namanya, ada alih tangan kasus atau referral. Jadi tetap sekolah tidak boleh memberikan sanksi tadi, catatan sih. Terima kasih Bu Dina. Yang pertanyaan Berarti setelah direhab, selama setahun 2 tahun dia boleh sekolah lagi? boleh masuk lagi Boleh, ke sekolahnya. Tapi artinya misalnya dia kelas 1 kena narkoboy, ya pas sudah bersih ya dia kelas 1 lagi, nggak boleh. Misalnya 2 tahun dia narkoba, rehab, ya dia udah kelas 3 nggak boleh gitu. Dia tetap harus ngikutin prosedur tahapan jenjang kelas gitu. Yang satu Enggak, yang selanjutnya kita selalu mendapati anak itu kan melanggar terus menerus walaupun kita sudah treatment seperti ini. Sejauh mana teori ini kita betulkan dengan teori bahwa kenakalan anak itu menular? Bagaimana? Iya, makanya saya akan benturkan teori ini. Terus tadi saya itu pernah baca ya, parenting Islam. Ustaz Budi Ashari kalau tahu, beliau itu nggak setuju dengan kata-kata tidak, jangan, karena di Quran sendiri istrinya la tusyrik, la ini gitu. Itu bertentangan dengan hal-hal Al-Quran. Sebenarnya kan tadi teorinya, makanya saya tanya siapa yang ngomong. Oh, orang Barat, pantas. Makanya di sini bisa didiskusikan gitu kok. Memang saya mendapati bahkan di kafe terima kasih untuk merapikan tempat makanan. Itu sering kita dapatkan seperti itu. Bagaimana kecenderungan narasumber di teori ini? Kalau saya pribadi itu tadi, kenapa banyak tidak karena di Al-Quran sendiri banyak seperti itu kata la tusyrik billah, la taqrabu zina, la ini. Apakah Al-Quran hanya untuk orang dewasa? Kan di Al-Quran itu dari anak kecil sampai orang tua seperti itu. Makanya kita buka ruang diskusinya begitu. Siapa yang mau mengambil ini? Si Diana Gosen atau itu. Makanya kita buka motivasinya. Tadi dulu pertanyaan pertama tadi, bagaimana teori yang Anda sampaikan kita benturkan dengan tadi akhlak kenakalan yang menular. Apakah terus kita treatment, lalu treatment ini nggak berhasil, malah menularkan ke anak yang lain? Terima kasih. sama-sama. Ini sebenarnya kuncinya di sini Pak. Di sini di keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelasnya sudah terbentuk, sudah disepakati bersama, artinya dia kan udah tahu peraturannya seperti apa, keyakinan kelas yang harus dipatuhi seperti apa. Ketika dia tidak sholat, ya berarti bertentangan sama keyakinan yang dibuat bareng-bareng gitu loh. Nah, tugas kita adalah mengingatkan dia, gitu, mengingatkan dia ya, tapi tetap kita bina juga gitu loh. Kamu kan tahu kalau nggak melaksanakan sholat hukumnya seperti apa gitu. Jadi dimantepin di sininya di keyakinan kelasnya. Mungkin yang selama ini saya lakukan, pas di awal doang kita membuat yang namanya kontrak belajar. Pertama datang tepat waktu, dikasih space 5 menit untuk kalau pagi-pagi
untuk sarapan. Cuman sebatas itu doang pas di awal. Ketika berjalannya waktu peraturan itu udah hilang lagi gitu. Makanya mungkin dibutuhkan komitmen yang kuat banget sama evaluasi yang kuat serta pengawasan yang kuat untuk bisa melaksanakan keyakinan kelas ini. Jadi nggak cuma anak di awal aja gitu, tapi kelas ininya hilang gitu keyakinan kelasnya. Tapi dari awal sampai akhir keyakinan kelas itu harus dipegang gitu. Dan kita sebagai guru juga harus, meskipun itu yang buat anak, kita juga harus mencontoh ikut gitu. Ada lagi? Iya. Ya. Apa Umi ya? Umi mau ngomong? Ya beneran dulu. Ya. Keyakinan kelas ya. Begini. Sebenarnya mungkin teman-teman yang backgroundnya di sekolah swasta ya. Sekolah swasta sebenarnya masalah anak ini kan akarnya hampir 80% dari rumah Bu Dewi. Keyakinan kelas kan kita treat itu di kelas. Ya, ini PR sebenarnya, PR buat, karena apa? Karena ketika kita guru membuat keyakinan kelas bertahun-tahun, tapi balik lagi ketika dia balik lagi ke rumah, balik lagi ke lingkungan, tidak selinier dengan yang kita ajarkan gitu loh. Itu kan PR sebenarnya buat kita, apalagi masalah anak-anak kita kompleks ya. Ya itu PR yang nggak bisa diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, itu proses. Jadi ketika teman-teman di sini mempertanyakan teori, sebenarnya simpel sih. Saya tahu, saya mungkin menyadari bahwa sini poinnya si budaya positif ini adalah bagaimana meningkatkan kecenderungan peserta didik kita untuk berpikir positif sehingga melahirkan perbuatan positif. Sebenarnya poinnya di situ, karena tadi dia menyadari bahwa menghargai orang itu baik, bukan tidak atau jangan. Karena memang kalimat tidak dan jangan di psikologis itu menghambat eksplor anak, menghambat gitu. Anak tidak bisa mengeksplor apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa yang kreativitas mereka gitu. Itu poinnya sebenarnya. Jadi cuman kita sebagai manusia biasa, sebenarnya kan PR-nya di kita ya. Mungkin teman-teman kalau udah buka kemarin di modul 1, modul 2 itu bisa jadi insight buat teman-teman gitu. Semua butuh proses, termasuk anak pun butuh proses sebenarnya untuk bisa dewasa dengan caranya. Kadang anak nggak berubah di sini nih selama sekolah, ketika dia keluar dia bisa berubah. Jadi itu nggak bisa instan gitu loh. Itu tuh proses. Jadi mudah-mudahan teman-teman ini istiqomah jadi guru. Mungkin itu sih poinnya. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Bu. Ini dari bisa. Gini ya, apa keyakinan kelas ini kan nggak mungkin per kelas cuma berkelas ya, artinya kan dari keyakinan sekolah, dari satu sekolah kan. Jadi nggak mungkin kalau misalnya keyakinan kelas modikan kan pasti beda-beda. Kemudian pertanyaan ini juga kan bukan hanya wali kelas ya tadi ya. Guru setiap guru mapel berarti semua harus mengaktifkan. Jadi ketika guru mapel ada anak melanggar aturan, berarti setiap guru mapel harus kembali ke ini keyakinan kelas gitu ya. Dan tadi kata Gina memang ada kita nunggu dia di luar. Cuma saya kepengen bisa nggak sih dari sekolah ini mereka mendapatkan kesadaran itu gitu. Bagaimana guru diri punya nggak solusi? Bagaimana kita di sekolah bisa menerima anak sehingga mereka punya kesadaran dengan sendirinya. Walaupun nggak semua ya. Itu maksud saya. Jadi sekolah memberikan mereka, jadi hasilnya bukan hanya nilai ya. Terus mereka punya kesadaran dan akhirnya mereka senang deh gue sekolah di situ, kemudian mereka menyebarkan budaya positif itu keluar. Sehingga mungkin kita banyak dari sana. Bagaimana ada nggak apa ya? Mungkin sendiri punya apa ya? Yang membuat kita bisa membuat anak itu nyaman di sekolah. Jadi membangun kesadaran intrinsik tadi, sehingga ketika dia keluar dari sini dia dalam kondisi udah bagus. Jadi nggak nunggu dia kena di luar. Maksud saya. Berarti intinya gimana caranya buat anak-anak itu sadar? Iya, sadar itu gimana betul ya? Kalau Bu Dina kan nunggu kesadaran mereka akan berdiri kita udah dulu. Kalau dia nggak mau, bisa duluan muncul ketika sekolah. Maksudnya, iya, kita kan lihat gitu ya. Ada perubahan dari kelas besar kelas kuliah. jangan nunggu lulus. Kalau kata Bu Dina nunggu lulus, kalau kata Bu Sadia jangan nunggu lulus. Bisa pas sekolah gimana? Kan tidak tahu nih. Kita apel sama juga kan ada beda kan di SMP itu di SD jadi kan ada kan. Sehingga dia udah sadar lah dari SMP tuh. Jadi ke SMA
tinggal meneruskan atau di SMA-nya dari kelas 2 ada sana di kelas 2 apa di kelas 2. Sebenarnya gini, kita guru SMA tuh sebenarnya dilema. Kenapa? Karena kita dapat anak, posisinya dia udah dewasa. Iya. Makanya kenapa ada yang bilang guru yang benar-benar harus bekerja keras adalah SD. Karena dia adalah guru penentu nilai dan norma yang akan dia bawa sampai dewasa. Meskipun sebenarnya nilai dan norma itu yang pertama diajarkan di keluarga. Iya. Cuman kan guru ini yang ibaratnya memperkuat gitu loh. lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Oke, video lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Ya, sekian ice breaking-nya. Dan sekarang karena sudah fokus, sudah semangat semuanya dengan ice breaking, kita mulai acara ini dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Al Muhajirin, yaitu Bapak Rudi Khoirudin SPDI. Dipersilakan kepada Bapak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, alhamdulillah di siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas dalam rangka kita sama-sama mendengarkan materi tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Ranjani SPD, dan berharap materi ini sebagai motivasi kita dalam membudayakan positif sehingga bisa mengubah pribadi kita. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini, dan kita nanti sama-sama mendengarkan apa-apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Dewi Anjani. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, cuman ada sedikit. Jadi kita diawali dengan motivasi dari pembawa acara. Kayaknya kita kayak TK ya. Kayak TK, ternyata memang seperti itu. Nanti kayak TK, kayak anak lagi. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen tanya, di lingkungan sekolah negeri ini yang tadi 5 hukum itu presentasinya berapa? Ya tadi dari 1 sampai 5 di sekolah negeri itu nomor 1 berapa persen, nomor 2 berapa persen, nomor 3 berapa persen? Pengen tahu. Jadi ketika kita belajar tentang hal ini Pak Zahid, kita pun langsung kayak sadar kayak abok gitu. Kenapa? Karena selama ini bukan cuma guru negeri atau swasta, yang sering banget kita lakukan adalah 4 ini. 5 ini jarang banget. Kenapa? Karena solusinya kita sendiri yang nentuin. Misal dia main handphone, sini HP-nya ditarik, soalnya minta maaf sama gurunya gitu. Besok nggak boleh bawa handphone, ini disita selama seminggu. Kita kan artinya ini nggak berjalan kan gitu. Jadi ketika kita dapat materi ini, kita kayak benar-benar tersadar gitu. Ternyata selama ini kita tuh jadi guru belum baik gitu bagi murid gitu. Ternyata mungkin dibalik anak-anaknya itu tertib, ada yang berganjul di hati dia gitu. Jadi kalau dibilang berapa persennya, saya nggak tahu angka pastinya, tapi yang jelas yang sering banget dilakukan adalah yang 1 sampai 4 gitu. Bukan cuma guru SMA doang nih, tapi guru SD, SMP pun juga merasa tersadar gitu kalau selama ini posisi kita tuh masih poin 1 sampai 4. Manajer ini yang seharusnya kita lakukan ini malah belum terlalu
Iya, lagi ya. Saya ngamati yang manajer. Ini baru saja kejadian. Pak Rudi itu kemarin nyita 2 HP. Itu pengumuman sudah dilakukan terus menerus. Jangan main HP, jangan main HP begitu. Walaupun beliau akhirnya nggak nyita ya Pak ya. Saya kurang setuju kalau beliau disebut penghukum. Walaupun ada nada keluar, ya HP disita sampai bagi rampas itu karena beliau prosedural gitu loh. Sudah dilakukan seperti apa yang Bu Dewi treatment gitu kan. Jangan seperti ini, jangan seperti ini, jangan seperti ini. Nah, sampai ujungnya gitu loh. Kalau anak sampai terus melakukan dan akhirnya ditiru oleh orang, budaya habitnya menyebar bahkan sesekolah gitu loh. Itu kita treatmentnya dari mana lagi seperti itu? Apakah tadi penguatan keyakinan bukan kelas lagi, keyakinan sekolah atau bagaimana? Handphone itu main di kelas atau? Sholat. Oh, saya main HP gitu. Pas lagi doang main HP. Ya sebenarnya balik lagi sih, ujungnya sebenarnya keyakinan kelas itu tadi gitu. Ada apa namanya kesepakatan bersama gitu. Jangan main handphone kalau misalnya ketika lagi doa gitu. Atau ya kita bisa ngambil alternatif lain ketika pagi dia datang ya handphonenya dikumpulin di box. Jadi kan pas sholat doa posisinya nggak main handphone, meminimalisir emosi kita juga kan gitu. Yang ibaratnya kita harus berdoa pada anak yang memang kita doanya ada konsen gitu. Mungkin kan bisa selain keyakinan kelas ada tindakan juga yang kita lakukan dengan cara itu tadi ketika baru datang handphonenya langsung dikumpulin di box, taruh di ruang guru gitu. Saya kayaknya si Mamo yang tadi ya, Rohis tadi ya. Saya penting benar, karena tadi sudah video. Saya punya teman di SMA Pasar, dan itu anak Rohis, itu dia terbangun sendiri loh kesadaran intrinsik, terutama ibadah. Karena mereka misalnya mau bikin masalah, misalnya mau bikin acara berdiskusi kewantaan misalnya, mereka itu kerja sendiri dan mereka jadi acaranya karena dia pakai videonya ya. Dan kemudian secara impact itu nanti katanya lebih dibanding teman-temannya yang tidak ikut. Jadi menurut saya penting sekali buat otomatis proses visualisasi ya. Dan yang lagi perlu ada. Supaya kan terus terang di dunia kita nggak tahu apa mereka isinya apa. Kenapa mereka gampang banget ngomong yang kotor, ya? Tapi kalau kita hukum, kita omelin kan mereka depan kita akan nggak begitu. Tapi di luar itu kita nggak bisa mengontrol mereka. Jadi menurut saya, kalau buat saya, menurut Dewi gimana ya? Kalau buat saya itu kalau menurut Dewi, apakah ini kan kalau nggak salah ini dari teorinya si Diana Gosen kan? Kenapa bilang kita dalam teori Islam? Bagaimana pendidikan dalam Islam? Dosennya dari bahasa. Iya, jadi iya, saya digabung dengan kita kan Dosennya sekolah di Batam. Iya, jadi kita gabung dengan karena kalau Bapak Ibu masih ingat orang tua sendiri menterinya tuh pengen yang apa sistem apa itu yang barat yang internasional iya kurikulum merdeka kan diambil dari kurikulum Cambridge jadi ya gini masalahnya gitu dalam Islam sendiri dalam pendidikan itu kan ada fitrah kan teorinya siapa kan tabula rasa itu kan udah nggak berlaku kan karena ternyata anak itu punya bakat sendiri kalau dalam Islam kita punya fitrah beragama itu udah ada gitu jadi harus dikembangkan bagaimana mendidik dia lingkungan menjadikan dia Yahudi atau Nasrani dan sebagainya jadi kita harus tanamkan Islam itulah kalau saya Itu penghukum itu bisa dirubah jadi komitmen nggak? Bawa Pak ke manajer dia Jakarta. Itu kan maksudnya gini, maksudnya gini. Itu kan bahasa penghukum itu kan seolah kan kita kan. Kita kan yang memberikan hukuman kan. Nomor satu penghukum kan. Nah, satu kejadian kemarin Pak. Itu kan anak-anak udah dikasih tahu. Berarti kan sudah diberikan komitmen tuh anak-anak itu.
sebuah komitmen sama-sama kebersamaan, komitmen bersama, gitu. Kita masih masuk ke pokok nanti. Iya, karena begini. Artinya gini, saya tuh sebenarnya dalam hal hukuman itu sebenarnya tetap harus ada, cuma hanya beda konteks, beda konsep, beda konteks ini apa bahasanya. Beda penyampaian tetap harus ada, karena apa? Itu untuk membuat efek jerah. Hanya membuat beda aja. Contoh di dalam Islam. Ketika anak sudah melakukan kesalahan, ditegur 1 kali, 2 kali ditegur, 3 kali harus ada tindakan. Itu Mungkin penghukum di sini tuh kalau di kurikulum Merdeka nggak ada lagi istilah penghukum, tapi namanya pembinaan gitu. Kita bina dia Bapak biar kesalahan itu nggak dilakukan lagi. Kalau masih tetap dilakukan ya kita bina lagi gitu sampai dia sadar gitu. Karena kalau misalnya ujungnya kita hukum dia, pembinaan yang kita lakukan runtuh lagi gitu. Anak akan merasa ya udahlah, males gue sama guru itu gitu. Kita bina terus gitu ya. Jadi yang tadi saya bilang, kita jadi ibu peri meskipun dalam hati kita udah sadar banget ngadepinnya gitu. Cuma demi anak ini berhasil, demi membentuk akhlak penerima yang baik, ya capek dikit nggak apa-apa lah, kita bina terus gitu. Atau kita bina kalau capek dikit, Sampai banyak itu nggak dikit. yang penting selalu dilakukan continue, jangan jadi lembek gitu. Maksudnya dia udah nggak apa hari ini mah apa gitu, nggak boleh kayak gitu. Dia kita continue terus gitu. Terima kasih paparannya bagus. Masalahnya satu, yang punya masalah bukan cuma murid ya, kita pun punya masalah. Curhat nih. Iya, untuk berdamai dengan diri sendiri pada saat itu. Ini punya nggak salah di rumah, masih ada minuman, ada minuman puasa. Bener nih. Benar ya Pak ya. Nah, apa Saya juga manusia, kadang kan di rumah juga kasih minum kasih makan ada apa? masalah gitu kan. Cuma itu lah beratnya jadi seorang guru, kita tetap harus bersikap profesional di depan anak murid. Iya, kita jadi aktris sinetron di Indosiar. Apapun masalahnya kita harus tetap senyum gitu, meskipun dalam hatinya kalau pekerjaan lain, mau masalah apapun di rumah dibawa ke kantor nggak apa-apa dengan cara ganti mouse misalnya. Apa keyboardnya dia ngetiknya cepet, tapi kalau ke murid kan kita subjeknya manusia gitu. Kalau kita masalah kita bawa ke murid, kasihan muridnya nggak tahu apa-apa, kita omelin gitu. Makanya sebisa mungkin kita harus bersabar. Ibu peri ya, Satu lagi ya, mungkin ya kita ambil positifnya aja lah, mungkin itu bisa menjadi berkah buat kita gitu. Membuka pintu-pintu rezeki gitu. Tapi itu harus. Nah sekarang maaf. Ini maaf. Ketika anak-anak terlambat, itu aja dulu. Begitu pakaian rapi segala macam. Ya, nih. Terus anak suruh merapihin, contoh bersih-bersih lapangan, itu sebagai hukuman nggak? Bukankah itu pembinaan? Enggak, ada kaitannya pas terlambat sama bersih-bersih. Kecuali dia kesalahannya buang sampah sembarangan, itu kan nggak ada relasinya. Terlambat, bapak nyuruh bersih-bersih sana WC rumah saya. Nggak ada nilai yang bakal dia dapat gitu, kecuali gini, dia buang sampah sembarangan di depan anak kita, ambil. Iya, kalau itu kan ada relasinya, kalau ini nggak ada relasinya gitu. Jadi Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, saya juga mau menanggapi sedikit diskusi ini. Saya nggak mau bertanya tapi mau menanggapi aja. Jadi kebetulan saya juga orangnya suka menonton film mau Indonesia atau luar. Saya belakangan ini baru-baru ini saya menonton film Indonesia yang menurut saya bagus, judulnya Budi Pekerti. Itu film yang mungkin memaparkan kayak kurikulum Merdeka saat ini. Ini menggambarkan seorang guru, dia guru BK juga sebenarnya, guru BK yang
selalu Saya di film ini. Iya, selalu bilang kalau dia tuh selalu nggak bilang kalau itu hukuman, tapi refleksi untuk anak-anaknya. Jadi misalnya anak itu salahnya karena kalau di film ini tuh digambarin kalau misalnya anaknya salah karena ngatain temennya. Nah si anak ini tuh direkam tuh kata-kata yang dia ngatain temennya apa, terus disuruh diputar di dekat tanaman gitu. Nah apa tanaman itu akan jadi bentuk itu jadi bentuk refleksi bukan hukuman. Jadi mungkin dari yang dipaparkan sama Bu Dewi ini jadi bentuk kreativitas guru juga ya, kreativitas guru di mana kita ada refleksi apa ya untuk anak kalau yang terlambat gitu. Misalnya kalau terlambat kita cari kreativitas gimana caranya ada refleksi untuk yang terlambat, misalnya kayak apa gitu. Saya coba dapat ide gimana terlambat ya. Atau kayak tadi bawa sampah dia suruh seminggu jadi petugas kebersihan gitu, bukannya hukuman tapi jadi refleksi. Atau ada juga di film itu malah ada siswa yang sering berantem tawuran, malah bahkan mau dikeluarin sama sekolah tapi guru BK nggak mau ngeluarin dia karena ini anak sebenarnya pintar tapi emang demen berantem aja. Jadi refleksinya adalah si anak ini disuruh selama 1 sampai 2 bulan itu ke mana bukan tukang gali kubur, iya tukang gali kubur gitu. Iya jadi dia ada efeknya gimana dia tahu kalau omak berantem sampai mati, dia tahu dia tuh orang kalau meninggal ada keluarganya yang sedih, dia jadi nggak usah melihat keluarganya. Sekolahnya tetap di sekolah, jadi dia pulang sekolah ya melakukan. Nah itu jadi refleksinya dia malah jadi senang. Akhirnya dia jadi sekolahnya jadi lebih rajin, dia ada intrinsipnya juga kan ya gitu. Itu benar. Terima kasih. Terima kasih. Gue refleksi dari guru BK. Makanya Sebenarnya intinya adalah untuk membina anak nggak butuh satu orang guru, tapi satu sekolah. Artinya kita harus kompak, kerjasama yang baik. Misalnya si anaknya harus diawasin, siapa bertugas ngawasin dan bukan siapa bertugas ya, mungkin hampir semuanya harus ngawasin. Masalah tatip misalnya, kalau cuma 1-2 orang yang ngingetin, ya, yang manggil, memang terutama kan wali kelas ya. Tapi kemudian yang mengingatkan semua guru kalau menurut saya. Jadi itu, jadi kita mungkin bisa sebenarnya kekompakan, tapi kalau nggak ada kekompakan, sepertinya juga sulit. Ya, setuju sama Bu Sadia. Mungkin yang selama ini kita lakukan itu kan anaknya, misal itu anak kelas Bu Konita inilah gitu, anak kelas saya mau baik-baik aja gitu. Artinya kan kekompakan dan kepedulian kita hanya sebatas kelas kita doang gitu. Mungkin itu yang harus dihilangkan. Semuanya mau siapapun wali kelasnya kita harus peduli. Iya, tapi enggak. Anak-anak itu kadang kita nggak boleh ngelabelin anak, tapi anak-anak itu ngelabelin guru. Guru si A, ini mah friendly. Guru ini, oh ini mah tukang saya ya, oh ini mah tukang hukum. Ya, itu yang menyebabkan perbedaan pandangan terhadap disiplin tersebut. Contoh, anak ketika saya lihat langsung rapi-rapi baju, tapi ketika guru yang friendly, mohon maaf, halo Bu, lihat HP dong, HP-nya dilihat gitu kan. Untuk sekedar paspor ID-nya apa. Itu bagaimana dengan teori yang Anda jabarkan tadi, masalah penghukum yang ini, dengan perkataan Bu Sadia bahwa semua guru harus komit untuk menegakkan disiplin seperti itu. Sementara ketika ada labeling seperti itu tadi, yang Ibu sebut ada teman kan 50-50 ya, ada yang baik, ada yang buruk gitu kan. Ada anak kepada guru tertentu itu sikap friendly-nya kebablasan gitu. Akhirnya yang menyebabkan guru tersebut enggan untuk menegur bila mana anak tersebut melanggar atau tidak berpakaian rapi. Terima kasih. Sama-sama Pak Sadia. Jadi sebenarnya saya mau ngasih materinya nih, ada nih nilai guru. Jadi intinya guru itu ada kalanya kita
sebagai pemimpin, ada kalanya kita sebagai teman, ada kalanya kita sebagai coach, ada kalanya kita sebagai mediator. Cuman peranannya itu harus seimbang. Dimana kita harus jadi teman. Misal ketika dia ada masalah, kita rangkul dia. Gimana kita sebagai pemimpin pada saat di pembelajaran gitu. Dimana kita sebagai coaching itu kan kita menemukan minat bakat dia gitu. Jadi peran-perannya itu harus sesuai sama keadaan, jangan pure kita jadi teman. Sini, karena nanti khawatirnya yang tadi kan ada tuh yang sebagai teman, khawatirnya nanti dia cuma mau mendengar guru tersebut ngomong, mau mengikuti guru tersebut ngomong, tapi ketika guru lain nyuruh masih gitu, menolak gitu. Jadi harus ada keseimbangan. Ini sebenarnya di sini ada Perannya semua ada ya. Pokoknya perannya semua. Oke, thank you. Satu lagi saya tadi sebenarnya saya mau menanggapi yang terkait ngomong tidak dan jangan gitu. Yang menanggapi Pak Sahid, ini kan dibandingkan dengan Al-Quran dan agama gitu kan. Ini saya juga karena ilmu saya juga belum banyak, jadi saya cuma menanggapi aja ya Pak. Mungkin dari pemaparannya Bu Dewi, untuk berkata tidak dan jangan memang hal yang menurut saya baik, karena dalam Al-Quran saja dikatakan jangan itu juga masih banyak yang membangkang gitu. Maksudnya jangan mendekati zina, maksudnya semua orang gak mungkin ketika dikasih jangan masih banyak yang membangkang. Bukan berarti kita membangkang Al-Quran, tapi mungkin intinya adalah yang pasti menuruti adalah yang mencintai gitu. Jadi yang menaati perintah yang di Al-Quran adalah yang mencintai dan bertakwa gitu. Contohnya di sini kenapa di materi ini pemaparannya Bu Dewi mengatakan kata tidak dan jangan, mungkin di situ adalah salah satu pendekatan di mana guru membuat menarik hati siswa dulu untuk dapat mencintai kita dulu, karena yang dikasih tahu biasanya kita tuh paling sebel diatur-atur sama orang yang gak kita suka gitu Pak. Gitu misalnya saya nggak suka dengan Bu Dewi bilang jangan lari-lari gitu, misalnya ke anak kecil pun gitu ya, jangan lari-lari kamu gitu dia nggak tetap lari-lari karena anak itu nggak suka kita gitu. Karena dia kadang kita juga nggak tahu kenapa kita tetap lari-lari padahal dia melarang. Kita masing-masing pribadi juga pasti pernah seperti itu ya, dilarang tapi tetap ngeyel gitu karena kitanya nggak suka sama orang yang ngasih tahu gitu. Karena di situ mungkin salah satu pendekatan, mungkin tidak sama dengan agama, tapi kita mencari sebagai manusia kemungkinannya adalah pendekatan terbaiknya bagaimana, begitu seperti itu Pak. Oke, terima kasih. ini kan gambar guru ya. Yang ini apa guru? Ini. Bercanda ya? Ya, ini sebenarnya kata Ki Hajar Dewantara, bukan kata saya. Saya mau ngambil dulu. Kata Ki Hajar Dewantara, kita nih guru kayak petani. Tapi beda aja. Kalau petani kan tapi sama sebenarnya unsurnya. Kalau petani itu sebenarnya gini, dia nanam bibit jagung meskipun nggak jelek, tapi dia rutin nyiram, tanahnya subur, dikasih pupuk, dirawat, sehingga hama-hama itu nggak menghanggapi ke dia, meskipun dari bibit yang jelek sekalipun akan tumbuh jadi bibit yang unggul, jadi jagung yang bagus. Sama kayak murid, sebagus apapun bibitnya, kalau nggak kita pupuk, nggak kita siram, nggak kita kasih sinar matahari yang benar dan terik, maka yang tadi bibit unggul jadi jelek gitu. Makanya kita sebagai guru, apapun anaknya, latar belakangnya, agamanya, apapun, kita harus memandangnya setara, tidak boleh membeda-bedakan atau tidak boleh mempilikasikan gitu. Misalnya, dia cakep saja yang bisa saya. Waktunya makan ya? Waktunya makan. Ada penyampaian yang salah atau kurang baik. ATM. Silakan. Makalahnya. Saya kembalikan ke Terima kasih. Tapi sama Pak Ayu sekali materi hari ini tentang apa tadi namanya Bu? Budaya positif ya.
Ini seru banget ya semua guru-guru berdiskusi yang sangat panas dan seru di ruangan yang dingin ini. Saya akan tidur-tiduran. Baik, kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya Andika Rahmawati selaku moderator.